Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Aurelia Patricia Fernandes. Saat ini saya bertugas di SDN Pondok Ranggondol 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana membuat perencanaan kinerja di bagian pengelolaan kinerja PMM. Yuk kita simak sama-sama. Pertama-tama yang Bapak Ibu harus ketahui, tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja kita ada 3: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Untuk saat ini, di video ini saya akan bahas bagaimana cara membuat perencanaan. Sasaran penggunaan pengelolaan kinerja ini adalah guru ASN dan kepala sekolah. Guru yang non-ASN juga bisa mengisi pengelolaan kinerja ini, namun tidak diwajibkan. Nah, sekarang kita mulai dari Google ya, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu harus memastikan bahwa akun yang Bapak Ibu gunakan adalah akun Belajar ID. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, akun Belajar ID. Karena kalau tidak akun Belajar ID, kita akan kesulitan untuk masuk PMM pastinya. Bagaimana masuk ke PMM? Bila Bapak Ibu belum mendownload, Bapak Ibu bisa melalui Google. Bapak Ibu ketik PMM dan nanti akan muncul hasil searching Google seperti ini. Nah, Bapak Ibu klik di platform Merdeka Mengajar atau yang kita kenal dengan PMM hingga tampilannya seperti ini. Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah di bagian pengelolaan kinerja. Nah, di bagian ungu ini, pengelolaan kinerja lah yang akan kita klik. Nah, saat ini saya sudah sedikit membuka, maka di bagian kanan atas di tombol biru itu tulisannya adalah lanjut rencana kinerja. Tapi kalau Bapak Ibu belum mengklik atau membuka sama sekali, maka kotak biru ini tulisannya adalah mulai. Nah, itulah yang akan Bapak Ibu klik nantinya untuk membuat perencanaan kinerja. Tapi sebelum kita mengklik, kita lihat alur pengelolaan kinerja. Supaya Bapak Ibu lebih paham lagi apa sih alurnya. Alurnya ini perencanaan kinerja akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Saat ini di bulan Januari, perencanaan kinerja di semester pertama. Jadi, alurnya bulan Januari membuat perencanaan guru dan persetujuan atasan. Bulan Februari, persiapan observasi kelas. Bulan Maret, periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. April, Mei, pelaksanaan tindak lanjut. Dan di Juni akan melaksanakan refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja, termasuk penilaian dari kepala sekolah. Nah, tapi ini hanya simulasi ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mulai dari Januari dan Kepsek pun, kepala sekolah pun juga sudah memvalidasi, menyetujuinya, Bapak Ibu bisa langsung action. Jadi untuk memperpanjang waktu. Nah, tapi jangan sampai lupa di Juni kita akan ada refleksi. Dan Bapak Ibu jangan lupa mengingatkan kepala sekolah untuk memberikan penilaian dan jangan sampai telat. Gitu ya Bapak Ibu, kita masuk aja. Saya dilanjut rencana kinerja. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah buka, berarti di sini tertulisnya mulai, oke? Lanjut rencanakan kinerja. Bagi Bapak Ibu yang tombol birunya bertuliskan mulai, maka harus mengecek data kepegawaian Bapak Ibu dulu, nama, NIP, dan golongan. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, dan klik tombol data sudah sesuai. Klik. Kemudian, saat ini praktik pembelajaran ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ya. Nah, ada 8 ini.
semua bisa kita pilih hanya satu ya Bapak Ibu. Kita klik yang mana? Kebetulan di rapot pendidikan sekolah saya sudah menunjukkan angka baik, jadi semuanya berwarna hijau Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bila ada yang perlu diperbaiki di dalam sekolah, dalam hal ini berarti di sini penilaiannya agak kurang atau berwarna merah, itu yang Bapak Ibu harus prioritas pilih, jangan yang hijau, prioritaskan yang berwarna merah ya Bapak Ibu. Nah, dari semua ini Bapak bisa pilih salah satu, hanya satu ya Bapak Ibu. Nah, untuk saya pilih yang mana ya selain prioritas. Misalnya saya mau pilih prioritas tapi saya hijau semua nih seperti saya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat lebih lanjut atau lebih dalam lagi dari tulisan yang kecil ini. Seperti aktivitas interaktif, upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, misalnya perhatian dan kepedulian, apa sih isinya? Nah, itu Bapak Ibu bisa lebih memperhatikan dan saya mau yang sebelah mana gitu ya. Nah, misalkan saya penerapan disiplin positif. Nah, di sini dimanapun Bapak Ibu memilih tidak akan mempengaruhi kelanjutannya, karena dimanapun pilihannya pada saat ke step selanjutnya, saya lanjut ke step selanjutnya Bapak Ibu, ke pengembangan kompetensi. Dimanapun yang tadi kita pilih, step selanjutnya tetap masih sama. Ini memang mungkin belum diedit dari pihak PMM-nya, tapi itu bukan masalah Bapak Ibu, itu tetap bisa kita lanjutkan ya. Nah, dari tahap selanjutnya ini yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita harus memiliki minimal 32 poin. Kita poinnya yang mana? Dapat dilihat dari total poin ini. Nah, poinnya dari mana? Kita tinggal memilih. Bapak Ibu tinggal memilih nih. Bapak Ibu kira-kira di dalam satu semester ini mau melakukan apa? Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan untuk kinerja Bapak selama satu semester ini. Misalkan saya ingin meningkatkan pelatihan mandiri, misalnya, berarti meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan lainnya. Oh, masih kurang Bapak Ibu, berarti saya harus klik yang tambah. Nah, tambah supaya cukup 32, maka saya pilih yang mana ya biar cocok sampai 32. Saya mau pilih yang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang atau perangkat ajar, membuat perangkat ajar gitu. Misalnya lagi, saya merasa saya ini aktif, jadi saya harus menambah. Maka saya akan menambah misalnya meningkatkan kompetensi melalui penelaahan cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Seperti ini Bapak Ibu, tapi ini belum fix. Ini bisa Bapak Ibu edit lagi dengan cara apa? Saya ngerasa ini kurang, maka bisa saya masukkan ke dalam, saya bisa hapus. Tinggal klik hapus. Lalu Bapak Ibu juga bisa di rencana hasil kerja ini, saya juga ngerasa kayaknya semester ini saya sibuk, jadi saya tidak menyusun perangkat, ada timnya lagi untuk menyusun perangkat misalnya, dan saya bukan di dalam tim itu misalnya, saya masuk hapus. Saya saat ini maunya menargetkan untuk melakukan pelatihan mandiri PMM aja dulu, karena saya selama ini kurang aktif di PMM misalnya, tapi ternyata poinnya kurang. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, di sini bisa ada berapa kegiatan di sini. Misalnya saya tulis 4 kegiatan pelatihan mandiri melalui PMM. Ini juga sudah cukup ya Bapak Ibu, maka totalnya adalah 32 poin. Cukup ya. Setelah mencukupi poinnya, maka tugas kita akan melanjutkan ke tugas tambahan.
Setelah praktik pembelajaran sudah, pengembangan kompetensi sudah, maka lanjut ke tugas tambahan. Klik yang sebelah kanan bawah lagi. Nah, di sini adalah tugas tambahan Bapak Ibu di sekolah. Saya tidak ada tugas tambahan. Tugas tambahan saya tidak ada di dalam sini. Ini boleh tidak diisi ya Bapak Ibu, tidak wajib, tapi diusahakan ada. Kalau misalnya saya nggak ada tugas tambahan, ya sudah saya mengisi piket saja misalnya, itu juga boleh. Nah, tapi nanti harus disertai dengan surat tugas tambahan. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya sudah, kita ke perilaku kerja. Sekarang kita masuk di perilaku kerja. Di dalam perilaku kerja ini, kita akan mengisi 7 perwujudan perilaku, indikator dan perwujudan perilaku sebagai seorang ASN. Dan ini adalah core value saat ini ya Bapak Ibu, yang kita singkat dengan, kita kenal dengan berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Caranya ngisinya bagaimana? Ini sudah disediakan, jadi Bapak Ibu tinggal memilih yang paling sesuai dengan kebiasaan atau biasa yang Bapak Ibu lakukan. Dan ini akan menjadi salah satu patokan penilaian kinerja dari kepala sekolah langsung. Ya, Bapak Ibu, tapi tidak perlu, tapi di dalam pemilihan ini tidak akan menyertakan aksi nyata atau bukti fisik seperti sertifikat dan lain-lainnya, seperti saat Bapak Ibu memilih pengembangan kompetensi. Pada saat perilaku ini tidak perlu ada bukti fisik yang akan Bapak Ibu upload di selanjutnya. Kita pilih ya, misalnya apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan dalam berorientasi pelayanan? Misalnya, saya berusaha memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Apa? Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini tindakan kita seperti apa? Contohnya ya, ini bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang biasanya Bapak Ibu bersikapnya seperti apa? Dari beberapa pilihan ini, Bapak Ibu yang lebih mencerminkan Bapak Ibu itu yang mana? Nah, itu yang akan Bapak Ibu pilih ya. Dan terakhir, nah setelah terisi, maka nah ini semua sudah terisi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, 7 sudah terisi, maka kita bisa ke rangkuman. Nah, setelah kerangkuman, Bapak Ibu, di sini ada beberapa rangkuman yang bisa kita lihat ya. Hasil kerja utama, yang satu rencana hasil kerja. Nah, yang nomor satu ini nanti akan dipandu ya Bapak Ibu sama PNM, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Yang kedua ini adalah tindakan kita yang harus kita lakukan sesuai panduan dari nomor satu. Nanti setelah panduan nomor satu selesai, seperti saya misalnya membuat tingkat upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Lalu yang kedua, saya memilih aksi nyata setara 8 poin dan 4 kegiatan. Nah, ini kira-kira saya berarti harus mengupload 4 sertifikat topik. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, sertifikat apa? Nah, di sini ada klik cek panduan. Bapak Ibu bisa membaca lebih dalam lagi tentang panduan apa yang akan Bapak Ibu kerjakan untuk memenuhi penilaian tadi. Lalu yang ini tadi saya mengisi tentang guru piket. Nah, maka di sini ada absennya, ada rangkuman kehadirannya, seperti ini Bapak Ibu.
bukti fisik seperti kegiatan apa yang saya lakukan selama piket, bukti apa yang saya lakukan selama eee, absen apa saya bisa menunjukkan bukti kehadiran. Nah, di sini panduannya harus dikerjakan. Lalu laporan ini hasil kerja tambahan laporan disertai surat keputusan. Jadi yang di sini yang terakhir ini Bapak Ibu minta surat tugas tambahan dari Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk mengupload karena memerlukan surat tugas. Dan yang terakhir ini adalah yang perilaku kerja berakhlak tadi, berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang Bapak Ibu isi. Bila sudah, maka tinggal klik ajukan. Setelah Bapak Ibu ajukan, maka file yang Bapak Ibu telah rangkum, telah buat, akan terkirim atau masuk ke akun kepala sekolah dan Bapak Ibu tinggal tunggu kepala sekolah menyetujui perencanaan kinerja Bapak Ibu, dan setelah menyetujui Bapak Ibu baru bisa melakukan action kegiatan yang telah Bapak Ibu rencanakan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.